pernah juga beberapa yang tinggal di situ atau yang jaga di situ juga pernah nampak penampakan berupa kepala di bagian kamar mandi bangunan yang kita eksplor tuh. Halo semua, nama gue Diki. Dan aku El, dan selamat datang di channel ini. Kita punya konten baru, namanya Catatan Seram. Nah, jadi di catatan seram nih guys, kita masih membahas hal-hal yang masih berbau dengan horor. Nah, berapa lokasi atau bangunan ataupun tempat yang udah lama nggak dijamah sama manusia itu sering jadi bahan pembicaraan orang. Antara lainnya ada sejarah, hal mistis, dan beberapa tragedi yang sering terjadi di dalamnya. Nah, setiap kota tuh pasti mempunyai punya dia tempat-tempat yang berbau-bau horor ataupun angker gitu. Tak terkecuali kota Medan ini. Jadi Medan ini emang ada beberapa lokasi yang sering menjadi pusat perhatian masyarakat karena kisah mistisnya. Nah, kalau bicara tentang mistis Bang, aku sering searching di Google gitu kan. Contoh kayak lokasi-lokasi angker, tapi Bang, pasti kalau aku ketik itu, yang muncul pasti itu aja yang udah ala mainstream kali Bang, sumpah. Tenang cuy. Kali ini kita bakal bahas yang beda. Pokoknya ini lebih seru. Oke, berikut ini adalah 3 tempat dan lokasi terangker di kota Medan versi catatan seram guys. Oke. Halaman pertama, Perisai Plaza. Perisai Plaza adalah sebuah tempat perbelanjaan yang sempat berjaya pada tahun 90-an. Jadi bangunan ini tuh terdiri dari 8 lantai yang udah berdiri sejak tahun 80-an. Jadi pusat perbelanjaan ini tuh isinya tuh ada butik, ada restoran, terus juga ada diskotik ya El ya. Itu ada bioskop juga ya gitu. Terus jadi tempat ini tuh ada El katanya tempat ini tuh ada tempat khusus untuk orang-orang berjudi. Khusus untuk orang-orang berjudi gitu. Tapi pada akhirnya tuh tempat ini tuh sempat digerebek gitu ya. Menurut informasi yang kami dapat tuh sempat digerebek, akhirnya tempat judi ini tuh udah nggak ada lagi gitu. Terus juga karena adanya likuidasi dari satu bank, jadi ada bank yang buka di dalam bangunan ini ya. Jadi terjadilah likuidasi di situ. Akhirnya bank ini tuh jadi maksudnya bangunan ini tuh makin lama makin makin ditinggalkan gitu. Toko-tokonya jadi tutup perlahan sampai akhirnya tuh bangunan itu dikosongin gitu aja sampai sekarang. Nah, sekarang pun bangunan ini udah kayak gedung kosong gitu aja, terus kayak serem, apalagi kalau malam hari kan lantai-lantai pun udah pada hancur, tembok-temboknya kan tuh banyak tiang-tiang tuh. Tiang-tiangnya pun udah kayak kita pun bingung ya, udah banyak mau roboh, bahkan basement bawahnya itu udah penuh air semua karena mungkin kan di bawah kali kan rendah, jadi udah penuh. Iya ya, karena basement itu udah air semua kemarin. Sampah semua udah. Jadi kita udah sempat masuk ke bangunan ini ya. Buat yang belum nonton itu linknya ada di atas buat nonton eksplorasi kita gitu. Jadi pas masuk ke sana tuh kita udah rasanya tuh udah beda banget ya. Suasananya segala macem lah. Dari bulu kuduk juga udah kerasa sih ya pas pertama baru masuk, karena emang bangunan ini tuh serem banget gitu. Yang dibilang WL tadi, dari basementnya itu udah penuh banget sih sama air-air yang entah dari mana gitu. Terus juga kita juga sempat masuk ke ke dalam tempat banknya gitu segala macem. Tapi kita sempat terkendala sama izinnya El ya. Izinnya sempat nggak ngasih orangnya sempat nggak ngasih. Kita tuh dari jam 1 ya padahal ya. Dari jam 1 di situ. Terus karena hujan ya, gerimis, akhirnya tuh kita baru bisa masuk tuh pas jam 4 ya. Jam 4 ya, jam 4 pada mau subuh. Iya. Terus juga lantai 3 gimana tuh El? Yang lantai 3-nya? Terus kami pas masuk lantai 3 itu di mana terus terdapat kayak bekas-bekas itu Bang, kayak diskotik. Jadi diskotik ini agak unik. Dia tuh bentuk diskotik itu di tema-tema gua-gua gitu kayak zaman-zaman purba. Ini aku pernah masuk heran nih yang mau di diskotik pakai baju purba itu gitu. Terus karena keadaan bangunannya pun udah hancur, jadi kami ya memang
antisipasi juga dan pastinya serem lah. Iya itu udah gimana ya, takut juga ya kan. Terus juga abis itu kan kita ke masuk ke lantai 4-nya ya. Lantai 4-nya tuh udah penuh banget sama rumput. Udah rumput semua ya kan. Jadi udah nggak kayak mau kemana lagi ya kan. Sebenarnya ini bangunannya ada berapa lantai ya, kalau nggak salah 6 atau 8 lantai. Lebih bang, 10 lebih ya? berarti 10. Itu sekitar 10 lantai ya ya. Itu cuman kita nggak nemu akses di Untuk ke atas. dari lantai 4 ke atasnya nggak ada. Gue sempat lihat ya, itu tangganya tuh keputus. Tangga pas di lantai 4 mau ke 5-nya itu keputus. Jadi emang kita harus harus manjat gitu, sedangkan cuaca waktu itu kondisi nggak memungkinkan buat kita ngelakuin itu. Akhirnya ya udah habis itu akhirnya kita balik. Tadi karena bangunan udah lama kan, jadi ya hancur, tangganya tadi hancurkan, emang hancur sendiri. Iya. Halaman kedua, rumah panggung Helvetia. Rumah panggung ini terletak di sudut kota Medan. Tempat ini tuh udah ada sejak zaman Belanda ya. Udah puluhan tahun lalu. Dia tuh ada di komplek pemukiman milik PTPN ya. Komplek pemukiman ini tuh emang terdiri dari beberapa rumah tua. Terus juga ada beberapa fasilitas yang disediain kan, kayak ada ada taman kanak-kanak, terus juga ada lapangan apa sih itu? Kayak lapangan olahraga kecil. Iya, kayak lapangan tenis ya kalau nggak salah. Badminton Ya. Terus juga tapi beberapa rumah yang masih ada di sini itu masih ada yang ditempatin ya. Masih ada orang kepala keluarga yang tinggal di situ gitu. Tapi beberapa rumah itu juga udah banyak yang ditinggalin atau dikosongin. Nggak tahu kenapa ya, mereka pada pindah semua gitu. Jadi selain itu pun komplek perumahan ini tuh agak creepy ya, karena emang udah banyak banget pohon-pohon gede yang tumbuh, nggak tahu emang disengaja dibuat kayak gitu atau gimana, tapi tumbuhan-tumbuhan itu tuh udah ngebentuk kayak hutan sendiri di dalam komplek pemukimannya itu gitu. Jadi dulunya tempat ini guys, kantor ini digunakan untuk kantor para Dharma Wanita. Dharma Wanita itu aku belum searching banyak sih, cuman aku bingung tuh Dharma Wanita itu apa. Nanti bisa kita searching dulu kan. Tapi karena seiringnya waktu udah lama kali, bangunan ini pun banyak dikosongkan juga. Karena kurang dapat kayak perawatan gitu lah bang, jadi ya banyak yang hancur. Terus jadinya tempat ini pun cukup terkenal sebagai spot angker yang ada di kota Medan. Banyak juga youtuber ke situ kan. Terus dulunya nah ini sedikit ceritain bang. Dulunya pernah kayak terjadi pembunuhan, itu kurang tahu sih aku tuh apanya. Oh iya, yang di rumahnya. Terjadi pembunuhan. Katanya digantung, di area komplek itu digantung. Orangnya digantung itu di tempat yang kita eksplor itu. Terus pernah juga beberapa yang tinggal di situ atau yang jaga di situ juga pernah nampak penampakan berupa kepala di bagian kamar mandi bangunan yang kita eksplor tuh. Iya, emang ada beberapa cerita yang bilang di bagian kamar mandi itu kamar ada mandi kepala. Itu katanya entah kepalanya sama badannya di bawah ini, nggak tahu lah kita. Pokoknya sering dinampak-nampaki. Terus jadi kita kebetulan udah explore juga di situ. Buat yang belum lihat, linknya di deskripsi. Jadi awal kita masuk dari tempat checkpoint kita, tempat kita naruh mobil, itu kita harus jalan dulu buat ke rumah panggungnya ini. Kita harus ngelewatin jalan setapak ya gitu. Habis itu tambah hujan lagi kan? Iya, hujan lagi. Dari pertama itu kita ngelewatin TK ya, yang emang sama sekali nggak ada penerangannya pada saat itu. Itu gelap sih pak, sumpah. Itu aja udah creepy banget. Dari TK itu kita harus jalan lagi ke dalam, lewat hutan-hutan yang tadi gue bilang. Ya. Dan iya, mungkin emang hutan sih ya. Sebenarnya nggak hutan kali pak, itu karena semam, tapi udah kayak bentuk hutan. Karena jalannya itu kanan kiri emang udah pohon-pohon semua gitu. Itu sekitar cuman berapa meter. Setelah itu kita jalan-jalan barulah di ujung kompleknya itu kelihatan dia rumah panggung yang gede yang berdiri sendiri, dan kayak kalau malam tuh cuman kelihatan siluetnya doang gitu. Serem banget sih. Siluet tuh kayak bayangan gitu. Iya, bayangan rumahnya doang. Terus pas udah di dalam gimana tuh? Wah, kalau dari dalam bang, aku sebenarnya kalau di dalam itu nggak terlalu apa kali, karena mungkin kami dibilang serem kali juga enggak, tapi karena gelap itu jadi kan kita pas explore tuh kan ada geluduk-geluduk tuh, duar kayak petir-petir gitu.
Terus kita udah sisir semua kan, banyak juga sih memang kayak tempat-tempat yang memang udah hancur, dan kita di lantai 2 waktu itu kan nggak naik tuh karena lantai atas tuh udah betul-betul nggak ada tuh bang, udah pada rubuh kan. Terus kita turun lagi, nah terus ada yang unik tuh bang, kalau abang ngeh itu di video tuh di menit ke berapa, kalau nggak salah di menit ke-7 entah apa itu, nanti lah pengen cek sendiri. Kayak aku kayak nampak kepala gitu bang, di kayak kepala gantung gitu, tapi masa kepala mau ya itu menurutku itu pun yang ngasih tau kawan tuh kemarin tuh. Iya ya, tapi ya nggak tahu lah itu ya. Ntar mungkin bisa dicek sendiri atau kita review lagi di video selanjutnya ya kan. Tapi perasaanmu gimana El pas baru masuk tempat itu? Pas baru kita nyampe nih di depan nih, itu perasaanmu gimana? Kalau aku pribadi sih sebenarnya karena nggak takut, nggak pala serem kali, cuman karena cuaca bang. Iya. Jadi mau apa? Karena kita satu udah basah, terus cuaca pun udah gelap, sama inilah petir-petir. Jadi aku ngerasa merindingin di situ aja sih. Iya. Jadi itulah rumah panggungnya. Halaman ketiga, sekolah olahraga Teladan. Tempat ini merupakan sekolah guru olahraga. Tempat ini tuh masih ada di tengah-tengah kota Medan lah dibilang ya. Tempatnya tuh dekat Stadion Teladan ya. Jadi tempat ini tuh udah diresmiin pada tahun 1953. Udah cukup lama kan? Lama kali itu udah. Jadi sekolah ini tuh dari tahun itu tuh terus beroperasi sampai akhirnya tuh ditutup pada 1990. Jadi sekolah ini tuh punya halaman ya. Dari bentuknya ini ada halaman yang gede banget di tengahnya dan dikelilingin gedung-gedung yang nggak tahu ya. Pas kita ngeliat ke situ tuh udah nggak tahu itu tempatnya buat apa, mungkin buat ruang kelas pastinya sih gitu. Dan di satu sisi ada juga bangunan gede tuh yang merupakan gornya ya, gor olahraganya. Gedung olahraga lah. Iya gitu. Nah jadi guys, yang menarik dari bangunan ini tuh dulu katanya ada cerita orang pernah bunuh diri di sini, di gedung ini. Jadi konon ceritanya itu dikarenakan pelakunya ini enggak terima kalah dari pertandingan, dan pertandingan itu kata bapak itu yang jaga itu pertandingannya pertandingan tinju. Ini kan udah agak freak juga nih sebenarnya. Udah kalah nggak introspeksi diri malah bunuh diri kan, cuman ya. Nah jadi setelah udah melakukan bunuh diri itu udah selesai lah kan. Jadi gedung ini imbasnya. Jadi gedung ini jadi terkesan angker bang. Terus kayak orang-orang pun ya banyak kayak nampak-nampak gitulah. Kebetulan di lokasi bunuh dirinya itu lo nge-explore kan? Ya aku tuh, itu bagianku tuh. Nah, itu gimana tuh perasaan itu? Agak blank. Ya aku muter-muter, cuman pas di terakhir itu aku agak blank memang. Ya entah nggak tahu lah, mungkin karena udah terbawa suasana capek bisa jadi, tapi memang aku ngerasakan blank. Dari mulai awal semangat terus di ujung begitu mau closing blank. Ya udah gitu aja. Iya ya, kalau gue sih karena mungkin nggak di bagian situ sih masih biasa aja sih. Cuman emang di satu sisi gedung tuh ada emang kayak bangunan yang panjang banget dan nembus pintunya gitu. Itu emang agak aneh sih. Kayak beda aja rasanya gitu. Apalagi bagian ujungnya. Udah yang buat heran itu Pak gini Pak. Aku kan tempat ini kan banyak bapak tuh yang lebih banyak lokasinya. Maksudnya tempat-tempat dan spot-spotnya kan. Lebih sekitar aku, tapi aku yang blank. Emang ada Pak? Itu ya karena emang di situ tempat terangker ya, mau gimana? Itulah nggak tahu. Tameng terangker memang aku udah tebak suasana. Menurutku aku kayak halu aja sih. Tapi nampak-nampak nggak ada, cuman kayak merasa aja. Nah, oke, itulah 3 lokasi terangker di Kota Medan versi kami. Gimana? Apa kalian tertarik buat kesana? Nah, jika ada rekomendasi tempat ataupun cerita ataupun hal-hal yang masih berbau dengan horor, boleh kali tulis di kolom komentar atau DM di Instagram kita di @footstepvlog. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan mengizinkan kami untuk menemani malam kalian. Dan pastinya tunggu video-video kami berikutnya. Dadah. Ada geluduk-geluduk tuh.